Berarti casing ini lumayan nih buat video-video yang Oke guys, bentar nih, gua ada yang ketinggalan. Bentar ya, gua ambil dulu barangnya. A few moments later. Oke guys, nih langsung aja kita lihat nih sebelum kita review, sebelum kita unboxing barang ini nih dari Pak Bos. Kita lihat dulu dah dari tampilan depannya nih. Di bagian depannya nih kita sudah disajikan tampilan dari casingnya itu sendiri ya. Terus di sini casing itu keluar dari Raptor, di power up. Di sini terdapat tulisan gaming case yang artinya casing gaming. Black Strike versi 1601. Dan di sini gua kebetulan dapat barang ini warna putih ya di sini. Di sini kebetulan gak dapat warna putih. Terus di tampilan depannya di sini kita bisa melihat terdapat tempered glass left side panel nih yang artinya tuh di side panelnya atau panel sampingnya itu berjenis tempered glass ya. Jadi kalian kalau misalnya memakai RGB gitu kan di dalam CPU kalian, jadi kalian tuh ya bisa pamer lah kalau PC kalian tuh dalamnya menggunakan RGB gitu kan. Dari situ tampilan sampingnya, case samping ini berjenis tempered glass. Di sini ada rear rainbow LED front panel yang artinya di front panel nih di sini nih ya, harusnya nih di sini itu tuh rainbow ya, RGB-nya itu ada RGB ya. Di saat kita nyalain, kita colok ke motherboard. Biasanya sih kalau RGB begini nih nyambungnya ke kabel Molex sih, ke kabel power supply, kabel Molex. Ya, coba ntar kita lihat aja. Di sini RGB di sini, langsung saja kita lihat sampingnya. Spesifikasi sampingnya. Di sini kita melihat produk spesifikasi. Di sini ada materialnya tempered glass left panel, yang artinya di panel sebelah kiri ya, panel sebelah kiri itu berjenis tempered glass harusnya kalau sesuai spesifikasi. Terus ada glass thickness, ketebalan tempered glass yang harus 4 mm. Di sini ada motherboard type. Di sini casing ini tuh berjenisnya apa sih, support motherboard yang berjenis ATX, micro ATX beserta mini ATX. Ya, menurut gue ya standar sih, karena kebanyakan casing gaming sekarang tuh walaupun udah mid tower, udah casing yang apa sih namanya yang udah gede-gede gitu kan, tapi masih tetap support sama mini ITX gitu. Di sini ada di I/O panelnya itu ada USB 3.0 kali 1, USB 2.0 kali 1, HD audio dan mic. Berarti harus ini di I/O panelnya tuh ada USB 3.0 itu yang itu lebih cepat, itu USB 3.0 itu lebih cepat daripada USB 2.0. Ada HD audio dan mic, berarti kalian bisa nih nyolokin di panel depannya itu kalau mau pakai audio, mic atau headphone gitu ya, kalian bisa nyolok di depannya. Di sini ada tulisan juga di spesifikasinya drive by HDD 3,5 inch kali 2, berarti harusnya di sini tuh terdapat 2 slot ya, 2 tempat untuk menyimpan atau menaruh hard disk 3,5 inch sampai 2 ya. Berarti kalian bisa masang hard disk di 3,5 inch tuh sampai 2 biji gitu kan. Di sini terdapat tempat SSD ya, udah support SSD 2,5 inci kali 1 nih. Berarti kalian kalau misalnya mau pasang SSD untuk menaruh file-file sistemnya, kalian bisa di sini nih, karena udah tersedia tempat SSD 2,5 inch ya. Bisa sih ya, karena SSD satu aja lah, karena casing ini juga di spesifikasinya cuma menyediakan satu tempat untuk SSD. Terus yang berikutnya ada expansion slot sampai 7. Di sini ada fan cooling system 2 kali 120 mm. Ini berarti kalian bisa memasang fan berukuran 120 mm sampai 2 ya, 2 fan gitu berukuran 120 mm. Di sini maksimum compatibility-nya VGA cut length sampai 275 mm. Ini berarti kalian bisa nih lah. Berarti casing ini lumayan nih buat VGA yang
dual fan gitu kan, masih muat nih berarti 275 mm gitu. Jadi kalian kalau mau beli VGA yang cukup besar, yang fan-nya ada dua, kalian mungkin bisa lah masukin ke casing ini. Cuma kalian juga tetap harus aja gitu ukur VGA kalian tuh panjangnya berapa dulu, jangan asal beli casing ini tiba-tiba nggak muat di casingnya gitu. Terus di sini ada struktur size 330 kali 185 kali 412 mm ya, itu spesifikasi tentang panjang lebarnya aja sih. Oke, di sini di sampingnya ada produk specification tadi udah kita bahas. Udah sih gitu aja dari tampilan luarnya. Boxnya seperti ini. Jadi, oh iya bentar, gua ketinggalan suatu barang. Oke guys, balik lagi nih. Tadi gua cuma ngambil ini nih buat unboxing kita. Saat ini kita unboxing dulu ya. Jadi di-cut aja dulu videonya biar nggak lama-lama banget kan gitu. A few moments later. Unboxing saja. Bisa nggak nih? Bisa. Wih, pengamanannya cukup banget nih menurut gua. Kalau kita taruh di bawah aja dulu lah kardusnya. Di sini kita dapat styrofoam buat pengamanan packing. Cuma langkah baiknya kalau kalian mesen casing gini ya kalian tuh dilengkapi dengan apa sih namanya? Dengan packing kayu gitu ya, supaya dari perjalanan apa sih namanya ekspedisi itu lebih aman. Oke, langsung saja lah kita buka, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah banyak bacot. Oke, di sini langsung aja nih. Tampilannya tuh udah oke banget nih. Pasti kalian udah nggak sabar melihat casing ini nih, warnanya tuh putih bening sekali, macam bidadari di sana gitu kan. Ya udah, kita langsung aja unboxing. Plus kita lihat spesifikasinya apakah sesuai apa tidak dengan box yang tadi di luar. Baik, langsung aja kita unboxing. Banget gitu kan tuh. Kalian tuh nih warna putihnya tuh putih susu gitu kan, putih bening gitu, putih bersih, bukan putih-putih buluk yang macam di pinggir-pinggir jalan gitu. Why are you running? Why are you running? Jadi sekarang kita lihat dari bagian depannya. Oh, ini casing baru nih kita dapat dari bos. Masih segel gitu, masih ada plastik, tapi bukan plastik inilah ya, apa yang di Korea gitu loh. Ini plastik pembungkus casing gitu, bukan pembungkus muka. Udah di sini ya udah, kita nggak usah buka lah karena emang masih transparan jadi kan kelihatan. Di sini di depan casingnya kita disediakan apa sih nih, brand dari ininya tuh ada apa ya, gue nggak tahu namanya, cuma di sini ada Raptor. Di sini di bagian sebelah kirinya kalian bisa melihat seperti apa yang dispesifikasi ya, sebelah kiri left side. Di left side-nya itu terdapat tempered glass. Jadi kalian tuh kalau pakai apa sih namanya fan RGB gitu kan di dalam casing ini, jadi kalian tuh bisa pamer sama teman-teman kalian, woi lihat nih casing gua. Jadi kan dalamnya tuh kalian udah bisa lihat ada tampilan RGB gitu kan di dalamnya. Oke nih, jadi tadi kalian udah lihat nih tampilan left side panelnya nih bertampilan tempered glass. Jadi kalian tuh buat pecinta RGB, kalian tuh bisa pamer lah sama teman kalian, wow PC gua tuh udah RGB gitu kan. Apalagi tampilan tempered glass ya udahlah is oke buat pamer RGB. Apalagi sekarang tuh udah ada namanya sistem SSD itu, yang sistem SSD yang udah menampilkan tuh tampilan RGB gitu kan. Jadi kalian tuh kalau pakai SSD yang bertampilan RGB atau fan prosesor, air cooler atau water cooler yang berjenis RGB, kalian bisa melihat indahnya gitu dari samping ini di sini. Samping panel sampingnya itu kalian bisa lihat indahnya. Oke, tadi tampilan depan kan di sini tadi ketinggalan. Jadi di depannya ini ntar kalian tuh di sini tuh tampilan RGB nih sebenarnya nih, rainbow di sini. Jadi dari sini tuh seharusnya di sini ada kabel, ntar ada kabel buat nyambung ke power supply.
menurut setahu saya ya, kalau misalnya casing seperti ini tuh panel-panel yang ada rainbow-nya gitu tuh biasanya nyambungnya ke power Molex gitu kan, di kabel power supply itu nyambungnya ke Molex 4 pin gitu. Jadi kalian ya nggak usah ribet-ribet gitu kan, puyeng-puyeng pakai RGB controller atau yang sebagainya. Jadi cukup sambung ke Molex, otomatis sudah nyala gitu. Oke, kita langsung lanjut saja nih. Tadi kan depan udah, samping udah. Mungkin ntar sampingnya kita buka nih ya. Cuma sekarang nih sebelum kita buka, kita mereview semuanya dulu tampilan dari luar. Oke, mungkin lo penasaran nih bang, tadi yang dijelasin mana tuh yang USB 3.0, USB 2.0, mic, audio dan sebagainya gitu kan. Oke, langsung saja kita jungkir balikan casingnya. Kalau kalian mau lihat di sini tuh ada power HDD LED, di sini ada USB, terus di sini ada namanya USB 3.0 di sini nih ya, yang warna biru nih. USB 3.0-nya berjumlah 1 slot, USB 2.0-nya berjumlah 2 slot. Di sini ada untuk kalau mau masang headphone di sini nih ada mic-nya. Di sini ada buat outputnya. Jadi inilah tampilan I/O panelnya di casing ini. Oke, dari sini langsung saja kita, tadi kan di sini ada tempered glass. Kalau sampingnya ini ya tampilannya sih menurut gua ya standar lah, tutup ya, dia tampilannya tertutup gitu ya. Tutup. Terus langsung saja kita di belakang, kita ke tampilan belakangnya. Ini maaf nih guys, audio agak bermasalah, dikatakan lagi ada turun hujan nih kan. Ya, kita langsung lanjut aja ke tampilan belakangnya. Jadi ini casing ini tuh kalau kalian punya power supply, kalian naruh power supply itu di bawah ya. Kalian naruh power supply itu di bawah sini. Jadi ini di atas tuh khusus fan. Ini kalau nggak salah fannya ini 12 cm ya, 12 cm, 12 atau 10 gitu. 12, 10 atau 12 sih kalau kata saya mah 12. Buat kalian yang mempunyai power supply yang berjenis RGB gitu, yang mohon maaf gitu kan, power supply kalian tuh nggak kelihatan gitu RGB-nya, karena kan tempat power supply-nya tuh di bawah gitu, kecuali power supply di atas. Pasti tampilan RGB dari power supply kalian tuh bakalan jelas gitu. Jadi tadi di sini tuh gue niatnya mau buka nih bagian sampingnya nih, berhubung nih obeng gua lagi hilang, nggak tahu karena gimana gitu kan. Jadi gue nyerah nih buka bawahnya tuh bener-bener keras gitu loh. Jadi gue mohon maaf sekali nih. Jadi pada video kali ini yang biasanya gue unboxing segala macem dengan segala detailnya, gue mohon maaf banget nih di video ini gue nggak bisa buka dikarenakan alat obeng gue tuh lagi hilang gitu kan. Nih karena obengnya di sini pakai obeng plus, gue ada sih obeng min gitu kan, obeng min, cuma kan terlalu besar gitu kan, nggak mungkin juga gue pakai pisau gue congkel gitu kan, merusak estetik gitu kan. Jadi di sini gue sekilas aja ya buat di bagian sampingnya. Jadi di sini tuh kalian bisa melihat, kalian tuh di sini tuh supportnya ATX bisa support sampai ini bawah, ATX, micro ATX beserta mini ATX pun udah support lah. Sesuai spesifikasi sih menurut saya gitu kan. Terus di dalam ini mohon maaf sekali lagi karena saya nggak bisa membuka nih. Jadi karena kabel-kabel front panelnya itu beserta kabel LED yang di sini ini ada di dalam. Jadi kalian bisa kalau lihat sedikit gitu kan, ini ada kabel-kabelnya nih. Jadi di sini tuh udah kita beli casing udah dapat USB 3.0 1, USB 2.0-nya 2 gitu, beserta audio, mic dan lain-lain. Tombol power SW-nya juga udah ada, jadi kalian tinggal colok aja ke motherboard, udah siap gitu dipakai. Menurut gua sih kalau penilaian gua, casing ini cocok buat kalian yang penggemar warna-warna bersih, putih bersih. Oke, langsung saja masuk ke tahap akhir, yaitu penilaian dan pendapat gua nih tentang casing ini. Jadi casing ini tuh cocok banget lah buat kalian pencinta RGB dikarenakan side panelnya itu berjenis tempered glass. Jadi kalian tuh nggak sia-sia kalau punya fitur-fitur RGB di motherboard kalian. Jadi kalian tuh ya udahlah bisa menikmati fitur RGB kalian gitu kan. Plus kalau orang-orang sekarang tuh kebanyakan punya RGB tuh pamer gitu kan, pamer anjir nih gue punya RGB, padahal tuh harganya cuma 50 ribuan, mentang-mentang RGB tuh sosok
ini pamer anjir gitu kan. Udah di sini menurut penilaian gua casing ini oke banget buat kalian pencinta RGB dan buat kalian pencinta warna-warna yang adem gitu kan, putih, bersih, berkilat, putih susu gitu kan. Ya menurut gue sih oke banget lah nih casing. Jangan support motherboard ATX, micro ATX dan mini ATX. Cuma ya buat kalian yang punya power supply berjenis RGB atau ada fitur RGB-nya, mohon maaf sekali karena di sini power supply-nya terletak di bagian bawah. Jadi fitur fun di RGB kalian itu apa namanya? Ya nggak kelihatan gitu kan. Nih mohon maaf nih, ada bajai lewat jadi bunyinya kretek-kretek gitu. Oke, kita lanjut saja. Penilaian gua berikutnya di sini dengan range harga sekitar 300 ribuan sampai 450 ribuan gitu kan, tergantung toko dan tergantung wilayah kalian masing-masing. Kalian udah mendapatkan satu casing yang lumayan lengkap. Di sini tuh ada bautnya loh sebenarnya. Kalau saya bisa buka, di sini terdapat baut, terdapat riser nih yang buat peninggi motherboard kalian. Jadi kalian tuh motherboard kalian tuh nggak nempel-nempel banget sama casingnya. Di sini pun dalamnya tuh udah lengkap gitu fitur-fitur kabel front panelnya, seperti kabel RGB-nya, kabel power SW-nya, kabel USB 3.0, 2.0, audio beserta untuk headphone. Jadi menurut penilaian gua ini adalah casing yang lumayan oke. Jadi sekarang tuh kan banyak juga casing-casing yang harga lumayan. Cuma ya belum mendapatkan apa sih namanya, kayak kabel-kabel USB gitu. Apa power SW-nya belum dapat. Jadi kalian tuh harus cicil-cicil lagi beli itu. Cuma di casingnya itu gua salut gitu lah dengan tampilan yang cakep nih, simple cuma cakep. Kalian tuh udah apa sih namanya dapat iya apa sih slot USB-nya tuh dengan gratis gitu, udah terpasangkan juga di casingnya. Jadi kalian tuh tinggal plug and play gitu kan, tinggal tempel motherboard, pasang power supply. Jadi sebenarnya tuh di sini tuh kita bisa melihat kalau buat fitur kabel manajemennya, menurut saya di sini udah terdapat fitur kabel manajemen yang lumayan oke lah gitu. Cuma nggak terlalu oke sih menurut saya, cuma ya lumayan lah gitu, ada fitur kabel manajemennya, jadi kabel kita tuh nggak terlalu berantakan banget. Oke, jadi mungkin pada hari ini nih gue review cukup segitu aja, dikarenakan alat-alat gue buat buka di sininya gue nggak ada dan tangan gue pun nggak kuat gitu kan. Jadi di sini gue udah mungkin cukup sampai di sini aja buat review casing Raptor. Mungkin next time gue bakal review barang-barang yang lebih ajib lagi gitu kan, beserta unboxing gitu pun. Dan karena jarang banget orang-orang tuh yang review tuh beserta unboxing gitu kan. Kebanyakan orang-orang sekarang tuh cuma ngejelasin tanpa ada produknya gitu. Jadi kalian tuh susah mengerti gitu kan. Jadi insya Allah buat kedepannya saya bakal review barang-barang yang lebih mantap lagi. Mungkin casing atau motherboard tipe-tipe socket 1200 gitu Intel generasi 10 mungkin saya bakalan review itu sih. Mungkin kalian masih banyak bertanya-tanya nih tentang, masih banyak tuh di kolom komentar yang nanya, bang review dong tentang socket 1200, terus review dong bang prosesor Intel generasi 10 gitu kan. Mungkin next time gue bakal review itu. Oke, jadi di video ini cukup segitu aja sih menurut saya. Nih kalau kalian nih berminat apa namanya mesen casing ini, apa sih namanya, apa kalian malas gitu kan, malas keluar jauh-jauh. Jadi kalau kalian berminat ingin datang ke tokonya langsung, kami Supernova Komputer berada di Jalan Akses UI nomor 27 Kelapa 2 Depok. Itu lokasinya di dekat Ayam Keprabon ya. Kalau kalian apa sih namanya lihat Google Map tuh dekat Ayam Keprabon lah pokoknya gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya mau langsung ke toko gitu tanpa ongkir Gojek atau Grab lainnya, kalian bisa langsung ke toko aja gitu kan. Terus kalau kalian misalnya malas nih keluar, bang malas bang keluar ada COVID gitu kan sekarang. Orang aku alasan malas keluar karena COVID sekarang lagi menjelang. Yaudahlah, jadi kalian tuh kalau misalnya malas keluar, toko kami pun menyediakan gitu kan, Tokopedia dan Bukalapak gitu. Ntar linknya sih bakal gua share di deskripsi sih. Jadi kalian gak usah khawatir nyari-nyari dulu gitu kan di komputer. Jadi buat itu ntar bakal gua tulis aja di deskripsi secara lengkap. Kalian tuh bisa langsung buka aja di deskripsinya. Kalian tinggal
masuk ke browser kalian gitu kan, atau ke aplikasi kalian. Oke, cukup segitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong subscribe, like, dan komen gitu ya. Kalau kalian tuh pengen sesuatu yang di review tuh, kalian komen aja gitu di komentar gitu kan. Ya udah, buat segitu aja lah menurut gua buat review casing Raptor pada hari ini. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa.